Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap orang memiliki apa yang disebut dengan persepsi dari apa yang dia lihat. Saudara, persepsi itu terjadi di dalam proses, di dalam batinnya atau pikiran seseorang. Sehingga saudara, apa yang ditangkap oleh seseorang dari realitas bisa jadi bukanlah realitas itu sendiri, tetapi persepsi subjektifnya. Saudara, disitulah kita sering mendapatkan yang disebut dengan orang salah paham. Saudara, betapa penting di dalam batin kita memiliki proses yang benar. Saudara, hanya Roh Kudus yang dapat menolong kita, dan dengan firman Tuhan, barulah batinnya kita boleh ditransform sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam kebenaran. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa ada manusia yang mengalami apa yang disebut dengan buta warna. Saudara, saya percaya saudara tahu. Saudara, buta warna itu sepengetahuan saya dapat dibagi dua. Yang pertama adalah buta warna parsial. Yang kedua buta warna total. Saudara, buta warna parsial itu adalah orang-orang yang tidak dapat melihat warna tertentu seperti warna itu tersendiri. Tetapi yang buta warna total, mereka melihat seluruh warna sebagai hitam putih. Nah saudara, orang yang mengalami buta warna, maka dia tidak bisa mendapatkan realitas yang sesungguhnya dari warna yang dia lihat. Betapapun dia berusaha, dia tetap tidak dapat menolong dirinya sendiri. Saudara, demikianlah apa yang Alkitab katakan tentang manusia. Saudara, manusia itu adalah orang berdosa. Saudara, berbicara manusia orang berdosa bukan berbicara semata-mata perbuatan-perbuatannya dosa. Tetapi saudara, hal yang mengerikan adalah sifat dasar manusia adalah dosa. Sehingga saudara, seluruh aspek di dalam diri manusia itu telah tercemari dosa. Termasuk pikirannya, termasuk hati nuraninya, termasuk perasaannya, termasuk kemauannya. Sehingga saudara, orang-orang berdosa melihat realitas, maka mereka menilainya sesuai dengan persepsi dosa. Sehingga saudara dapat terjadi menilai dosa sebagai tidak berdosa. Menilai pelanggaran sebagai bukan pelanggaran. Saudara, karena terjadi distorsi di dalam batinnya. Mari kita membaca Sakarya pasal yang ke-13. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan berkata kepadanya, janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi, dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Tetapi masing-masing akan berkata, aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah, sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu itu? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat di rumah sahabat-sahabatku. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak.
Aku akan menguji mereka seperti orang yang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat Israel menjadi seperti domba yang mengambil jalannya mereka masing-masing. Mereka mendengarkan apa yang mereka suka untuk mereka dengar. Mereka menyembah apa yang mereka anggap membawa keuntungan bagi mereka dan melupakan Tuhan. Saudara, secara manusia, sesungguhnya mereka ini tidak dapat diharapkan lagi. Namun saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa pengharapan itu ada di dalam Tuhan. Disinilah saudara, bagian firman Tuhan ini menubuatkan mengenai masa akan kedatangan Mesias, yaitu masa di mana Tuhan memperbaharui umatnya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara, firman Tuhan mau menekankan akan karya Kristus di atas kayu salib adalah mata air pengudusan bagi dosa-dosa kita. Saudara, firman Tuhan berkata, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber atau suatu mata air bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Saudara, firman Tuhan mengatakan pada waktu itu. Saudara, firman Tuhan bukan hanya berbicara pada zaman daripada Nabi Sakaria, namun berbicara akan masa yang akan datang. Masa Mesias. Itu dikatakan pada waktu itu. Saudara, pada waktu itu maka akan ada mata air untuk menguduskan atau membasuh dosa-dosa daripada umat Tuhan. Saudara, itulah darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, disitulah maka firman Tuhan berkata, orang-orang mulai menyadari akan kebenaran. Mulai memahami kebenaran. Kenapa? Karena Kristus membasuh dosa-dosa mereka dan Kristus memberikan mereka Roh Kudus. Sehingga mereka tercelik mata rohaninya. Sehingga mereka peka akan nabi-nabi palsu. Dan mereka tidak dapat menerima nabi-nabi palsu. Saudara, disinilah saudara-saudara betapa penting seseorang itu mengenal Tuhan Yesus. Seseorang dibasuh oleh darah Yesus. Sebab saudara, jikalau seseorang tidak dibasuh oleh darah Yesus, maka dosa bukan sekedar perbuatan-perbuatannya, tetapi dosa mencemari hati nurani. Sehingga hati nurani tidak dapat berfungsi dengan baik. Dosa mencemari pikiran, sehingga pikirannya selalu meleset di dalam mengerti kebenaran. Juga dengan perasaannya yang selalu menolak akan kasih Tuhan dan mencemari kehendaknya. Kehendaknya yang seharusnya melakukan apa yang baik dan benar. Namun dia menginginkan apa yang tidak baik dan berdosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, darah Yesus Kristus itulah harapan dari umat manusia. Saudara, pendidikan dapat membuat orang lebih pintar daripada sebelumnya. Kekayaan dapat membuat orang lebih mudah membeli segala sesuatu. Kedudukan membuat orang lebih bisa mengambil keputusan untuk banyak hal. Namun saudara, semuanya itu tidak sanggup mengubah dirinya sendiri. Dia tetap terikat dengan kuasa dosa yang mencemari seluruh aspek dirinya. Cuma satu cara, ketika orang itu dibasuh oleh darah Yesus Kristus, ketika dia percaya Yesus, saudara, darah Yesus akan menyucikan batinnya dia daripada dosa. Sehingga dia dapat menilai segala sesuatu yang terjadi dengan kebenaran. Saudara, engkau dan saya yang sudah di dalam Kristus, marilah kita hidup di dalam Dia. Karena ketika kita hidup di dalam Dia, kita menjadi orang yang merdeka. Tidak diperbudak dengan kepalsuan atau kesalahan. Tetapi kita boleh berjalan di dalam kebenaran. Karena kita boleh ditolong Roh Kudus memiliki persepsi yang benar. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa penolakan terhadap Yesus Kristus sebagai juru selamat itu adalah menolak kasih yang begitu besar dari Tuhan.
dan berarti bahwa ia membiarkan dirinya berada di bawah murka Allah. Dan pada akhirnya, pada penghakiman Tuhan, yaitu berhadapan dengan keadilan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup." Saudara, bagian firman Tuhan ini dengan jelas sedang berbicara tentang Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus adalah gembala agung. Saudara, kita tahu bagaimana Yesus Kristus ditangkap dan dibunuh. Maka orang-orang karib dengannya tercerai-berai. Saudara, pembunuhan terhadap Yesus Kristus menggambarkan bukan sekedar hanya orang-orang Yahudi yang menolak kedatangan Mesias, tetapi juga ada bangsa lain. Bukan sekedar pemimpin-pemimpin bangsa yang menolak Mesias, tetapi pemimpin agama juga menolak. Sehingga saudara, peristiwa kayu salib dapat dikatakan sebagai kenyataan bagaimana dunia bertentangan dengan Yesus Kristus. Nah saudara, ketika dunia menolak akan Yesus Kristus, maka dunia sedang membiarkan dirinya berada di bawah murka Allah. Saudara, sesungguhnya seluruh manusia berdosa sudah berada di bawah murka Allah. Namun saudara, ketika Yesus Kristus datang, Allah memberitakan kasih karunia kepada manusia, supaya manusia lepas daripada murka Allah. Tetapi saudara, ketika seseorang menolak kasih yang besar dari Allah di dalam Yesus Kristus, maka dia berada di bawah murka Allah. Dan saudara, pada akhirnya dia harus berhadapan dengan keadilan Allah, yaitu penghakiman Tuhan. Saudara, Alkitab menggambarkan bahwa penghakiman Tuhan pernah dilaksanakan secara lahiriah, yaitu kepada bangsa Yahudi pada tahun 70 setelah Masehi. Saudara, begitu banyak orang Yahudi yang binasa dan kota Yerusalem dihancurkan, diserbu oleh Jenderal Titus. Saudara, itu dikatakan di dalam kitab ini, saudara, dalam bagian yang kita baca. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bait suci diruntuhkan dan banyak orang menjadi menderita dan mengalami kebinasaan. Saudara, itu gambaran kecil daripada penghakiman Tuhan yang Tuhan Yesus sudah katakan kepada bangsa Israel. Namun saudara, pada satu ketika, pada titik puncaknya, saudara, seluruh manusia harus berhadapan dengan penghakiman Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus, dia datang sebagai juru selamat mati kayu salib, dan dia satu kali akan menjadi hakim bagi yang hidup dan bagi yang mati. Dan bersyukurlah ketika saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibasuh oleh darah Yesus. Sehingga ketika kita berhadapan muka dengan dia, kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan daripada kecemaran dosa. Tetapi bagi manusia yang belum dikuduskan oleh darah Yesus, maka ia harus bertanggung jawab atas penolakan, atas kasih karunia Tuhan kepadanya. Oleh karena itu saudara, jikalau saudara masih ragu, mari hari ini buka hati untuk engkau menerima Kristus, dibasuh dosamu, sehingga engkau mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena di tengah-tengah murka Allah kepada kami orang berdosa, tetapi Tuhan adalah pengharapan kami. Tuhan, engkau mengutus anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, supaya kami orang berdosa, ketika percaya, diampuni dosa kami, dibasuh oleh darah yang kudus, sehingga kami menjadi orang-orang diselamatkan. Tuhan, bantu kami, supaya kami yang hidup di dalam Engkau, kami hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau, karena di dalam Engkau kami mengalami kemerdekaan, yaitu merdeka untuk hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.